Halo guys, balik lagi sama gue Delia dari Dinamika New Image. Salam jurnalis. Wawancara kali ini gue bakalan wawancara salah satu panitia dari salah satu proker Hima yang dimana-mana nih kolaborasi yang kita tunggu-tunggu banget gitu ya. Sekian periode, sekian lamanya akhirnya baru kali ini kita kolaborasi sama Hima. For your information, Hima itu adalah Himpunan Mahasiswa Akuntansi Perbanas Institute gitu. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya sama siapa? Halo, gue Dita dari jurusan akuntansi di sini. Tahun ini jadi ketua pelaksana PEK ke-23. Dita dari pastinya prodi akuntansi, dia di sini adalah ketua pelaksana dari acara PEK ke-23 gitu. Oke Bu, kita ngobrol santai aja. Boleh. Nggak sayang lagi. Gimana nih pengalamannya enggak deh. Ini udah keberapa kali dituntut jadi ketuplak atau ini baru pertama kali kah jadi ketuplak di acara Proker Hima? Oke, sejujurnya kedua kali sih. Kedua kali. Proker yang kayak lumayan sama-sama besar, sama-sama offline waktu itu. Apa tuh prokernya? Yang pertama ketuplak seminar konsentrasi. Seminar konsentrasi. Berarti yang buat mahasiswa semester 5-6 ya? Iya, buat kayak mereka penjurusan, kayak misalkan masuk penjurusan keuangan atau audit kayak gitu deh. Itu ketuplaknya lo. Berarti Iya. ini yang ketuplak kedua. Iya. Next ketuplak apa lagi nih? Aduh, gak dulu. Kayaknya udah cukup. Apa ya. udah terakhir cukup nih ya, dari guys. itunya? Kayaknya udah cukup Oke, gitu. Gimana kesan-kesannya nih? Ya, kesan-pesan pasti deg-degan soalnya broker paling gede sih di Hima, terus kayak apalagi berhubungan sama pihak keluarnya banyak kan, lumayan. Terus kesannya apalagi ya, takut sih pastinya kayak ini acara bisa nggak ya berjalan lancar kayak gitu kan. Terus paling kalau pesan ya semoga tahun depan bisa lebih bagus lagi lah begitu. Oke, boleh tahu nggak tahun ini PEK ke-23 ngambil tema apa? Oke, jadi kalau misalkan buat tema sendiri ada kita tuh namanya challenge yourself to become a smart, innovative, and creative accountant through PEK the 20 task. Ih, apa? Maknanya apa, Bu? Maknanya artinya dulu Artinya ya. boleh artinya. Jadi kayak challenge diri lo kayak gimana kita bisa jadi akuntan yang cerdas, terus habis itu inovatif, berinovasi sama kreatif gitu. Maksudnya gimana kita jadi akuntan tuh bisa kayak bersaing di dunia luar, kayak dapat ilmu dan pengalaman gitu sih. Jadi kalau kayak ya latihan gitu nggak sih sebelum lo masuk ke dunia kerja yang real life-nya kayak gimana, dari yang ini kan lomba mahasiswa atau sekolah, jadi lo keluar dari zona nyaman nih, lo jangan kuliah atau belajar yang cuma akuntansi doang tapi nggak lo bukan aduin sih, maksudnya bukannya lo cuman ngerti paham tapi nggak di terjun langsung lah gitu. Gimana sih nggak dipraktekin lah gitu. Makanya di sini emang bener-bener nyari yang challenge-nya nih yang mungkin pinter-pinter, yang paham banget sama akuntansi atau memang dia di bidangnya, terus emang pengen men-challenge diri dia sendiri buat aduh kayaknya belajar gini doang gue udah hafal, gimana ya caranya gue mencari tantangan baru gitu kan. Bagi buat kalian yang emang kreatif gitu, jadi tempatnya emang cocok banget ya Bu buat menampung para teman-teman yang mencari pengalaman juga tentunya gitu. Oke. Sih ya, terus kayak gimana mahasiswa tuh bisa mengimplementasikan ilmu yang mereka punya gitu loh, biar bisa kepake nantinya di dunia kerja gitu. Oke, jadi ya latihan lah gitu. Betul. Kalau boleh tahu nih Bu, rangkaian PEK ini tuh apa aja? Oke, jadi kalau PEK ini tuh punya 2 rangkaian utama sih. Rangkaian utama. Oke, jadi yang pertama tuh lomba akuntansi sama seminar ekonomi ASEAN. Jadi kalau lomba akuntansinya ini ada 2 kategori. Dua kategori ya lombanya. Kategori. Ada Apa aja tuh? Ada yang SMA sama kategori universitas. Universitas. Itu dibuka untuk siapa aja tuh Bu?
Dari SMA dulu. Oke, dari SMA buat tahun ini itu sama kayak tahun lalu nasional. Jadi Nasional. sekolah manapun yang mau daftar bisa dari berbagai daerah di Indonesia, SMA, SMK ataupun MA sederajat gitu. Itu sorry, SMA itu kan kadang kalau misalkan kita ngomongin SMA ada yang jurusan IPA atau IPS, nah itu gimana tuh, dibagi lagi kah atau memang ya siapa aja yang emang dia paham sama akuntansi boleh ikut gitu? Nggak ada sih kalau itu. Kalau kita siapa aja yang mau ikut, karena kan pasti sekolah juga ngirimin delegasi yang pastinya siswanya ini tahu gitu, maksudnya sejalan sama akuntansi gitu kan. Contohnya mungkin kalau yang di IPS belajar ekonomi gitu kan, nah itu bisa tuh, atau SMK ya udah akuntansi. Oke, ini kan yang buat SMA dia nasional, paling jauh dari SMA mana nih Bu yang ikut buat lomba PEK ke-23? Oke, paling jauh itu Jawa Timur sih. Jawa Timur. Jawa Timur. Itu tapi dia offline atau emang diterbangin ke sini gitu sama Hima? Kemarin sih sempat ikut yang online, babak awalnya online, terus online. lanjut ke sini enggak. Oh, karena enggak, tapi kalau misalkan ibaratnya dia lolos gitu bakalan didatengin langsung ke sini atau enggak? Kira-kira? Iya, pasti menghubungi, tapi dari merekanya sih datang ke sini. Gitu. Tapi sayangnya dari babak buat selanjutnya yang dari Karena mungkin nggak ada pertimbangan juga karena jauh sih itu. Oh, betul. Parah ya, Iya. Bu. Jauh. Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Belum juga dia kan masih sekolah ya kan. Nanti malah keganggu takutnya sekolahnya gitu. Oke, SMA untuk yang universitas. Oke. Universitas nih antar apa dan seapa nih. Kayaknya tuh Waduh. pas denger buat universitas kayak wow, keren Aduh. banget gitu. Kalau yang universitas buat tahun ini baru sih. Kita tahun ini se-ASEAN. First time se-ASEAN PEK ke-23 tuh guys. Betul. Keren banget kan? Jadi tahun lalu Dari PEK ke-1 sampai ke-23 baru yang ke-23 ini yang se-ASEAN. betul. Oh, tepuk tangan. Makasih. Gimana tuh Bu biar bisa, maksudnya kenapa memilih untuk bisa sampai se-ASEAN gitu? Kayak paling ngelihat dari pengalaman tahun lalu nih kan udah tingkat nasional, kayak wah sukses nih, coba kita coba lagi, terus kayak ada dukungan juga kan dari berbagai pihak, contohnya dari dosen-dosen gitu kan, ayo bisa nih si ASEAN, jadi kayak yaudah panitia kita coba kali ya, terus kita naikin lagi nih tingkatnya jadi ASEAN, terus alhamdulillah beneran bisa ASEAN gitu. Oke, berarti bukannya para peserta juga yang keluar dari zona nyaman buat pahamin akuntansi, tapi dari kepanitiaannya sendiri yang mau keluar dari zona nyaman, nggak yang di situ-situ aja, buat melangkah lebih jauh nih sampai ke luar negeri gitu kan, buat di PEK ke-23 tahun ini. Oke, dari ASEAN, dari mana nih Bu pesertanya? Oke, mungkin kalau buat tahun ini dari luar negeri tuh ada dari Ada dua negara. Oke, dua negara. Itu ada Malaysia sama Timor Leste. Sama Timor Leste. Berarti totalnya tuh 3 negara ya Bu yang ikut Iya. PEK ke-23 Iya. yang universitas. Iya. Jauh ya, itu wah, Timor Leste sama Malaysia. Itu kalau boleh tahu dari Malaysia universitas apa tuh? Dari Malaysia tuh ada namanya UATM. UATM. Betul. Oke, kalau dari Timor Leste Universitas Dili. Universitas Dili. Iya. Oke. Ya. Itu untuk melangkah ke situ selain dari dukungan kita dari kampus, itu buat panitianya sendiri ada keberatan kah atau memang awalnya nggak yakin kah atau kayaknya nggak usah deh se ASEAN, kayaknya senasional juga cukup, apa gimana nih dari panitianya sendiri? Ya, kalau dari awal pasti nggak yakin ya, karena kan nggak gampang gitu kan, awalnya kita se-nasional terus tiba-tiba se-ASEAN, pasti kan banyak tantangannya kan, terus kayak dari segi bahasa yang awalnya kita kalau misalkan namanya ada metodologi pelaksanaan, maksudnya kayak ngasih tahu mekanisme lombanya, terus harus bahasa Inggris, maksudnya kayak gitu sih komunikasinya kayak gitu. Dan iya, dan kayak harus kayak maju nih, kita belajar nih MC-nya, coba deh bahasa Inggris mix gitu, bahasa Inggris. Karena
ya resiko dari panitia juga ya berarti Iya. ya, maksudnya ya udah se-ASEAN berarti ya dari mulai segi bahasanya juga buat ngedukasiin ke yang lainnya juga harus ngikutin gitu. Oke, tapi untuk sampai saat ini gitu Bu, ngejalanin PEK ke-23 ada kesulitan tersendiri nggak? Kesulitannya pasti ada sih, kayak dari mekanisme acara offline tuh kan, yang dimana apa tuh namanya, kalau misalkan offline tuh pasti koordinasi sama pesertanya lebih kayak ribet banget kan, banyak peserta rame, terus kayak kalau misalkan pack tahun ini ya, maksudnya kesulitannya gitu kan, ini sih maksudnya komunikasi sama pihak luarnya, kayak kita cari juri kayak gitu, terus bicara, maksudnya kan juga harus ada yang ngisi acara ini kan, gitu sih. Terus dari segi soalnya kan, kalau kemarin kan nasional, sekarang ASEAN, jadi kualitas soalnya kan harus lebih bagus kan pasti. Betul, betul. Itu untuk jurinya yang diambil buat jadi juri lomba ini diambilnya dari mana tuh? Kalau yang SMA masih pakai dosen perbanas sih, Oke, dosen berbana. Kalau untuk yang universitas? kita dari luar. Oh gitu. Kesulitannya mencari dosen juri dari luar tuh gimana tuh? Ya paling kesulitannya apa ya, ya harus cari yang sesuai kriteria sih. Oke, dapatnya tuh dari mana Bu jadinya? Ya kalau kita sih biasa coba-coba cari dulu, maksudnya dari referensi gitu kan, atau enggak tanya-tanya sih, kenalan, misalkan nanya ke, bisa nanya ke alumni juga, atau minta saran gitu sih. Oke. Hmm, Gitu sih kalau buat kesulitan. ini pembicaranya dari mana aja nih kalau boleh tahu? Oke, jadi seminar sendiri tuh ada 3 narasumber, Oke. ada 1 keynote speaker dan 2 pembicara. Jadi kalau misalkan keynote itu kita dari pembicara Bank Indonesia, Oke. terus pembicara satunya dari Bank BNI, Dari BNI. terus yang satu, ketiga dari Horangi Cybercrime. cybercrime. Oke, berarti pembicara dari dosen Perbana sendiri enggak ya, nggak pakai dosen? Kalau dosen sih moderator sih. Oh, moderatornya dari dosennya. Iya. Oke. Untuk persiapan PEK ke-23 ini berapa lama nyiapinnya? Oke, jadi kalau misalkan dari panitia sendiri nggak cuma 1 bulan sih, lebih. Berapa bulan tuh? Oke, Untuk membuat acara sebesar ini yang dimana emang udah se-ASEAN ya acara ini, jadi kurang lebih berapa lama nih? Total dari berbagai bentuk panitia kah atau divisi apa segala macam itu berapa lama? kayaknya sekitar 5 bulan deh. 5 Tapi bulan. maksudnya gini sih, 5 bulan itu misalkan 2 bulan pertama kita baru cicil yang inti-intinya dulu nih, misalkan Oke. kayak tema, terus konsep acaranya ini mau gimana gitu, terus mungkin makin 3 bulan mendekati acara tuh semakin yang kayak gencar gitu loh, kita mulai cari juri atau seminar nih, mulai dipikirin mau gimana, terus Oke. perlengkapan yang kita butuhin kayak gimana itu mulai dipikirin kalau misalkan 3 bulan gitu. Oke. Karena 3 bulan juga termasuk cepat gitu ya. Banget. Untuk acara yang sebesar ini mempersiapkan yang emang Iya. benar-benar intinya cuma 3 bulan tuh keren banget sih. Iya. Gitu. Iya. Betul. Oke. Buat seminar nih, kita harus bahas seminar. Kurang lebih ada berapa peserta yang ikut untuk seminar PEK 23 ini? Kayak kalau buat seminar sebenarnya, jadi tuh kita tuh adainnya tuh hybrid gitu. Oh, hybrid. Ada Berarti yang offline sama ada yang Zoom, buat yang Oke. offline sih 150 lebih sih tadi. Yang offline 150 lebih Iya, peserta yang iya, datang. dalam satu hari ya. Terus- Asrama. Iya, terus kalau misalkan yang hybrid tadi sebenarnya kita lebih concern yang di sini sih. Bener ya, emang kalau bikin acara hybrid tuh emang kadang bukannya dilupain ya, bukannya Iya, ini ya bukan yang di online ya, cuman kayak Lebih yang fokus yang iya, lebih lihat hektik langsung gitu. juga yang offline, terus juga mungkin antusias dari teman-teman semua tuh yang kelihatan tuh emang yang buat offline gitu ya. Jadi tapi yang online-nya di Zoom itu ada berapa kurang lebih? lebih tadi sih sempat mantau. Jadi soalnya kan gue sibuk kan, maksudnya kayak mondar mandir nggak Iya. terlalu mantau, tapi terakhir berapa ya tadi? Dari 50-an apa ya? Oh, banyak juga ya. Tapi itu untuk seminar sendiri dibuka untuk umum kah atau memang dia yang cuma jadi peserta aja kah atau emang dibuka untuk cuman mahasiswa perbanas aja kah atau memang gimana nih?
Umum sih, peserta lomba boleh, masyarakat umum boleh, terus mau mahasiswa perbanas juga boleh gitu. Pokoknya bebas semua. Berarti emang ini acara emang dibuka benar-benar buat melihat bagaimana situasi atau kegiatan ini berlangsung gitu ya. Jadi emang benar-benar dibuka untuk umum, selain emang pengen ngasih tahu ke masyarakat atau mahasiswa lain di luar sana yang pengen tahu gimana sih akuntansi atau gimana sih program hima atau gimana gitu. Jadi emang mungkin antusiasnya juga banyak berarti ya. Oke gitu. Ini kan oke. Ini PEK ke-23 ini kan beda dari tahun-tahun yang lain ya. Harapannya di PEK ke-24 gimana? Ya, harapannya di PEK 24 semakin meriah pokoknya, terus pesertanya makin banyak. Buat tahun ini mungkin kita pertama kali first time banget kan ASEAN, mungkin baru 2 negara. Next time bisa lah ya lebih banyak ya dari luar Indonesia-nya gitu. Semoga panitianya juga lebih bisa berinovasi gitu loh buat ngadain acaranya lebih kayak kreatif lagi gitu. Lebih berani untuk keluar dari zona nyaman lagi mungkin ya. Yang mungkin juga butuh dukungan, support atau yang dari yang lain-lainnya juga itu penting gitu. Oke, segitu aja mungkin bahas-bahas kita tentang prokernya Hima yaitu PEK ke-23. Mungkin kita tunggu lagi. Mungkin next kita bakalan wawancara Hima dengan di proker apa. See you. Dah.